Halo everyone, welcome to my channel. Nah, di sini aku akan membahas tentang kuliah Walter Lewin dari MIT, salah satu dosen fisika paling legendaris di dunia. Nah, di mana Lewin terkenal karena gaya mengajarnya yang penuh energi dan eksperimen yang nyata. Kita akan belajar tentang konsep dasar listrik dan magnet dan bagaimana semuanya terjadi di dunia nyata, bukan hanya di atas kertas saja. Sebelum kita lanjut ke materi, aku akan memperkenalkan diri. Aku Nanda Apriliano dengan NIM 40040625650073. Aku dari kelas reguler C. Nah, dalam video ini saya akan membahas dua topik penting dalam konsep medan listrik, yaitu listrik dan magnet, dan yang kedua adalah medan listrik dan dipol. Oke, langsung saja kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu listrik dan magnet. Pada dasarnya prinsip dari listrik dan magnet adalah kita bisa lihat dalam animasi tersebut bahwa kalau kumparan kawat diputar, didekatkan medan magnet, elektron dalam kawat itu terdorong. Geraknya bikin arus listrik muncul. Nah, hasilnya yaitu listrik. Nggak perlu api, air, atau cahaya. Cukup gerak mekanik, kayak contohnya cepeknya seperti engkol sepeda. Dari hubungan listrik dan magnet, kita mengetahui bahwa ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu pentingnya listrik dan magnetisme, di mana listrik dan magnet ada di mana-mana, seperti pada lampu, komputer, televisi, otot, saraf, bahkan detak jantung dan pikiran manusia. Semua fenomena cahaya, warna, dan kehidupan sehari-hari terjadi karena gaya listrik dan elektromagnetik. Fisika bukan hanya sebuah rumus, tapi cara melihat dunia. Lewin selalu menekankan bahwa fisika bukanlah hafalan rumus. Ia mengatakan bahwa if you only memorize, you will never truly understand physics. Fisika mengajarkan kita bagaimana alat bekerja, dari listrik yang menyalakan lampu sampai magnet yang menunjukkan sebuah kompas menunjukkan arah. Nah, tujuan kuliah ini bukan membuat kita jadi hafal, tapi membuat kita melihat dunia dengan cara hal yang baru. Selanjutnya yaitu struktur dan sifat atom. Kita mulai dari partikel yang paling kecil, yaitu atom. Atom terdiri dari proton yang bermuatan positif, neutron yang bermuatan netral, dan elektron yang bermuatan negatif. Nah, di mana atom netral jika proton, di mana atom dikatakan netral jika proton sama dengan jumlah elektron. Mungkin mengejutkan, tapi sebagian besar ruang di dalam atom itu adalah kosong. Bayangkan inti atom sebesar bola tenis, maka elektron berputar jauh di luar, sejauh lapangan sepak bola. Artinya, benda yang tampak padat sebenarnya hampir seluruhnya adalah ruangan kosong. Selanjutnya yaitu sejarah awal penemuan listrik. Sekitar 600 sebelum Masehi, Yunani menemukan bahwa ambar yang digosok bisa menarik serpian kecil. Dari situlah kata elektron yang berarti adalah ambar, atau bisa disebut sebagai berasal. Ribuan tahun kemudian, Benjamin Franklin melakukan eksperimen dan memperkenalkan istilah muatan positif dan negatif. Ia juga menyimpulkan bahwa muatan tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, hanya dipindah dari satu benda ke benda yang lain. Selanjutnya ada gaya dan induksi listrik. Hukum dasar listrik sederhana. Muatan sejenis akan tolak-menolak, dan muatan yang berbeda akan tarik-menarik. Benda netral pun bisa terpengaruhi oleh benda bermuatan di dekatnya. Elektron di dalam benda akan bergeser sedikit. Ini yang disebut induksi listrik. Itulah sebabnya balon bisa menempel di dinding setelah digosokkan ke rambut. Nah, ini ada ilustrasi yang menggambarkan bahwa balon yang digosokkan ke rambut akan terjadi gaya tarik-menarik. Selanjutnya ada demonstrasi eksperimen. Lewin selalu menekankan bahwa pentingnya eksperimen. Misalnya, saat kaca digosok dengan sutra, kaca menjadi bermuatan positif, sedangkan karet yang digosok dengan bulu kucing menjadi muatan negatif. Dari percobaan sederhana ini, kita tahu bahwa gesekan bisa memindahkan elektron.
Fenomena yang sama terjadi ketika kita kesetrum kecil saat menyentuh gagang pintu logam. Itu adalah listrik statis. Nah, di mana ini adalah contoh demonstrasi yang dipaparkan oleh Lewin. Kaca netral akan bermuatan positif. Kain sutra bermuatan netral, kain sutra akan menjadi bermuatan negatif. Ada juga ini ada sebuah baju digosokkan kepada balon. Selanjutnya ada juga penggosokan kaca dengan sutra menghasilkan muatan positif. Nah, selanjutnya itu ada hukum Coulomb. Charles Coulomb menemukan hubungan antara dua muatan. Ia menuliskan bahwa gaya listrik sebanding dengan hasil kali muatan dan dibanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Artinya semakin dekat dua muatan, gaya listrik makin kuat, di mana rumusnya yaitu F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Nah, di mana nilai konstantanya yaitu 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per sentimeter persegi. Gaya listrik mirip dengan gaya gravitasi, tapi jauh lebih kuat. Nah, di mana sifatnya yaitu tarik-menarik atau tolak-menolak. Menariknya, gaya listrik bisa menarik atau tolak-menolak, berbeda dengan gravitasi yang hanya menarik saja. Selanjutnya ada prinsip superposisi, di mana dalam kenyataannya jarang ada hanya dua muatan, tetapi ada banyak muatan di sekitar kita. Ada gaya total pada satu titik adalah jumlah semua gaya yang bekerja padanya. Penjumlahan ini dilakukan secara vektor, disebut prinsip superposisi. Konsep ini menjadi dasar untuk menghitung medan listrik yang kompleks. Selanjutnya ada perbandingan gaya listrik dan gravitasi, di mana kita tahu bahwa gravitasi sangat lemah dibandingkan dengan gaya listrik. Antara dua proton, gaya listriknya yaitu 10 pangkat 36 kali lebih kuat dari gravitasi. Namun di alam semesta, benda-benda biasanya netral secara listrik, jadi gravitasinya yang menang. Itulah sebabnya planet bisa saling tarik-menarik bukan karena listrik, tetapi karena sebuah gravitasi. Oke, selanjutnya ada alat ukur dan demonstrasi, di mana elektroskop mendeteksi muatan melalui gerakan daun logam. Van de Graaff generator menghasilkan tegangan tinggi dan menunjukkan fenomena listrik statis secara nyata. Nah, di sini ada gambar sebuah alat pengukur muatan yaitu elektroskop, dan di samping ada juga alat demonstrasi Van de Graaff atau bisa disebut dengan mesin Van de Graaff. Selanjutnya kita lanjut ke materi yang kedua yaitu medan listrik dan dipol. Pada materi ini yang pertama yaitu mengenai konsep dasar medan listrik. Secara matematis, medan listrik didefinisikan sebagai gaya persatuan muatan uji, ditulis dengan E sama dengan F dibagi dengan Q, di mana E adalah medan listrik, F adalah gaya listrik, dan Q adalah muatan uji, dan satuannya adalah Coulomb. Artinya, jika sebuah muatan uji kecil diletakkan dalam medan, gaya yang dihasilkan sebanding dengan kuat medan di titik itu. Selanjutnya yaitu ada garis medan listrik. Garis medan listrik, medan total di suatu titik adalah penjumlahan vektor dari semua medan yang dihasilkan tiap muatan. Jadi kita jumlahkan besar dan arahnya medan dari setiap muatan secara faktorial, di mana rumusnya yaitu E total sama dengan E faktorial 1 ditambah E faktorial 2 ditambah E faktorial 3. Nah, di mana E total adalah medan listrik total di suatu titik, E1 faktorial dan seterusnya adalah medan listrik akibat dari masing-masing suatu muatan. Nah, terdapat tanda panah pada elektron menunjukkan bahwa arah vektor karena medan listrik memiliki arah dan besaran.
Nah, inilah yang disebut dengan prinsip superposisi. Sangat penting untuk menghitung medan pada sistem dengan banyak muatan. Selanjutnya yaitu ada representasi dari medan listrik. Kita bisa lihat ilustrasinya seperti di video ini. Lanjut ke materi berikutnya yaitu ada superposisi medan. Lanjut titik nol medan. Titik nol medan adalah titik di mana gaya total sama dengan 0. Untuk muatan berlawanan tandanya yaitu titik di antara keduanya. Untuk muatan sejenis, titik ada di luar tergantung besaran dan jaraknya. Di mana titik nol medan terjadi ketika besar medan dari kedua muatan sama tapi arahnya berlawanan. Secara matematis kita tulis E1 sama dengan E2 atau K-1 per X kuadrat sama dengan K-2 per D min X kuadrat. Di mana K-nya adalah konstanta kolom, Q1 Q2 muatan listrik pertama dan kedua, X-nya jarak titik dari muatan pertama, dan D-nya jarak total antara dua muatan. Selanjutnya yaitu ada dipol listrik. Dipol listrik, momen dipol listrik dilambangkan dengan huruf P dan didefinisikan sebagai hasil kali muatan Q dengan jarak pisah D, di mana P adalah muatan dipol yang satuannya yaitu kolometer dan Q adalah besaran salah satu muatan penyusun dipol C dan D adalah jarak pisah antara kedua muatan. Arah momen dipol adalah dari muatan negatif menuju muatan positif. Selanjutnya ada dipol dalam medan listrik, di mana saat dipol berada dalam medan listrik luar, ia mengalami torsi yang membuatnya berputar hingga sejajar dengan medan. Besarannya torsi diberikan oleh rumus tau sama dengan P dikali E dikali sin theta. Nah, di mana T torsi atau gaya putar pada dipol, satuannya yaitu Newton meter. P adalah momen dipol listrik, E adalah medan listrik eksternal, dan theta adalah sudut antara momen dipol dan arah medan. Nilai torsi maksimum terjadi ketika dipol tegak lurus terhadap medan. Selanjutnya ada demonstrasi Walter Lewin. Gaya listrik antara dua muatan diberikan oleh hukum kolom. F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi dengan R kuadrat. Jika muatan sejenis, gayanya tolak menolak. Kalau berbeda tanda, gayanya akan terjadi tarik menarik. Contohnya yaitu menggunakan bola logam bermuatan dan batang karet. Visualisasinya medan listrik dengan benih rumput dalam minyak, kemudian garis medan keluar dari positif masuk dari negatif, menunjukkan bahwa medan listrik benar-benar ada dari dalam ruangan. Nah, dari kedua materi tersebut, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa kita bisa melihat listrik adalah dasar dari hampir semua fenomena di alam, seperti petir, sinyal saraf, hingga teknologi modern. Melalui konsep medan listrik, kita memahami bagaimana muatan dapat saling berinteraksi tanpa perlu bersentuhan secara langsung. Garis medan membantu kita memvisualisasikan arah dan kekuatan pengaruh setiap muatan. Sementara dipol listrik menunjukkan bagaimana bahan dapat terpolarisasi dengan berinteraksi di dalam medan tersebut. Semua ini menunjukkan bahwa fisika bukan hanya sekedar rumus, tetapi juga cara untuk memahami dan mengagumi keindahan alam semesta yang ada di dunia ini. Perpaduan sempurna antara teori, eksperimen, dan keindahan nyata. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.